Gue cuma bawa duit 200.000 buat seminggu di sini. Dan lagi-lagi itu dapat minjem dari anak-anak. Gue harus bisa seirit mungkin. Di episode selanjutnya, Robby dan Zenab menghadapi tantangan yang semakin besar. Setelah perjalanan panjang, Robby merasa tertekan karena belum mendapatkan pekerjaan yang stabil di Jakarta. Uangnya semakin menipis, dan masa depan mereka semakin tidak jelas. Di sisi lain, Zenab mulai merasakan ketegangan dalam hubungan mereka. Ia merasa semakin terisolasi dan tidak nyaman dengan cara Robby menghadapi hidup. Zenab mulai mempertanyakan keputusannya untuk ikut bersama Robby. Dia merasa seharusnya ada lebih banyak tanggung jawab dalam hubungan mereka, terutama untuk masa depan mereka dan anak-anak. Ketika Robby akhirnya mendapatkan tawaran pekerjaan, dia harus memutuskan apakah pekerjaan itu cukup baik untuk menjamin kehidupan yang lebih baik, atau justru hanya mengorbankan banyak hal yang penting. Sementara itu, Zenab berusaha lebih mandiri. Ia mulai mencari pekerjaan sendiri, meski dengan rasa takut dan cemas tentang masa depannya. Ketika mereka menghadapi rintangan bersama, ada momen-momen keintiman yang mengingatkan mereka pada masa-masa indah mereka, namun juga kenyataan bahwa mereka tidak bisa terus mengabaikan masalah yang ada. Konflik utama muncul ketika Robby harus memilih antara pekerjaan yang baru dan kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Zenab merasa bahwa ia tidak ingin hidup dalam ketidakpastian terus-menerus. Episode ini diakhiri dengan pertanyaan besar, apakah Robby bisa berubah dan memimpin keluarganya ke arah yang lebih baik? Atau apakah hubungan mereka akan berakhir karena perbedaan besar dalam tujuan hidup? Di akhir episode, ada sebuah twist ketika seseorang dari masa lalu Robby muncul, membawa kabar yang bisa mengubah segalanya, mungkin memberi harapan baru atau bahkan membuka luka lama yang sulit disembuhkan. Musik terdengar, dan saya mendengar seseorang berbicara, "Pak, Mbak, tolong beritahu saya. Perginya kemana ya? Kemana mereka pergi?" Seseorang merasa bersalah, seharusnya Robby lebih dewasa lagi. Kasihan Zenab, sudah betah kerja di sini, kenapa harus berhenti? Musik kembali terdengar, dan suasana semakin tegang. Kenapa lama banget? Saya sudah di gardu ini. Tolong dipercepat, ya Mang. Lalu ada percakapan lain, Pak Wai, bagaimana dengan Pak Wai? Saya sudah ke rumahnya tadi, tidak ada. Dia bilang mencari pengganti. Jangan dulu, Mang, mungkin dia masih ingin kerja di sini. Siapa tahu dia berubah pikiran. Akhirnya, mereka setuju untuk menunggu dan melanjutkan percakapan. Oke, saya ke ruangan saya dulu, ya. Zenab, kasihan sekali. Padahal dia sudah nyaman bekerja di sini. Kenapa harus berhenti? Beberapa orang berbicara mengenai uang dan masalah kontrakan. Ada percakapan tentang mengontrak rumah, dan beberapa pendapat tentang keuangan. Kenapa sih Robby ngotot mau ngontrak rumah kalau tidak sanggup bayar? Padahal di rumah Lisa sudah nyaman, tidak perlu bayar. Di tengah percakapan, ada orang yang memberikan uang dan merasa ikhlas. Iya, ikhlas. Yuk, kita ke sana. Salah seorang berkata, kasihan Zenab. Aku teringat almarhum, dan aku tahu perasaan Zenab sekarang. Pasti dia terpaksa mengikuti keputusan Robby yang egois. Tidak ada perempuan yang mau hidup susah seperti ini jika bukan karena cintanya. Yang lain menambahkan, harusnya Robby sadar, dia belum mampu membawa Zenab dan anak-anaknya. Jangan sampai nanti menyesal seperti aku, hidup susah bersama orang yang tidak mau bekerja. Aku bahagia bisa melepaskan diriku dari Wida, dan sekarang aku akan hidup bahagia dengan Zenab. Ketika sampai, mereka berbicara tentang anak-anak yang harus dibawa ke kontrakan. Mereka membahas tempat kontrakan yang sebelumnya ditempati oleh Dinda dan Aldo. Kamu ingat Dinda yang diusir karena hamil? Itu kontrakan yang sama. Ada sedikit cemas tentang informasi yang bisa bocor ke Wida, namun mereka tetap melanjutkan rencana mereka. Salah seorang berkata, jangan biarkan Wida tahu kalau Robby mengontrak rumah itu, nanti bisa keruh. Percakapan kemudian berlanjut ke soal pekerjaan dan kehidupan di Jakarta. Ada yang sedang mencari pekerjaan, dan ada juga yang mulai merasa lelah dengan situasi yang tak kunjung berubah. Saya akan bekerja lebih serius, karena ini bukan main-main lagi, kata seseorang dengan semangat. Mereka berbicara tentang keberangkatan untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Dengan hanya membawa uang 1 juta rupiah untuk seminggu, mereka berharap bisa bertahan dan menemukan pekerjaan. Kalau dalam seminggu saya tidak mendapatkan pekerjaan, saya akan kembali. Dalam hati, mereka berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah,
Jika ini memang jodohku, berikanlah pekerjaan yang layak untuk menafkahinya. Tetapi jika bukan, berikanlah hati yang ikhlas untuk melepaskannya dan temukan dia dengan orang yang tepat.